Shalom Bapak Ibu semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Hari ini Minggu 29 Juni 2025, renungan kita berjudul Kepastian Perlindungan Tuhan. Firman Tuhan kami ambil dari kitab Mazmur 18 ayatnya yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Malam itu, setelah sehari pesta perkawinan anak kami, tibalah waktu yang tidak kami sangka, ketika dengan mobil yang biasa dia pakai pulang ke rumah, tiba-tiba saya baru menyadari bahwa ia tidak pulang bersama kami lagi. Ia telah menjadi milik orang lain. Saat itu saya sedang membereskan koper. Lalu anak saya masuk bersama suaminya ke kamar kami mau pamit. Saya syok dan saya tidak kuasa menahan perasaan saya. Dan saya lihat istri saya sudah tidak bisa menahan lagi perasaannya. Ya, saya sudah berusaha menahan dan pura-pura mencari barang. Tetapi akhirnya saya tak kuasa lagi menahan hati saya. Dengan perasaan tumpah apa adanya, saya peluk anak tunggal kesayangan kami. Anak saya juga larut dalam suasana yang tiba-tiba itu. Saya hanya memegangi kepalanya. Anak kecil ini sekarang sudah besar, telah membuat keputusan yang kami setujui, dan kami yakini akan diberkati oleh Tuhan sendiri. Saya kembali memeluk anak kami. Ia hanya berkata agar ia bisa selalu punya alasan ke rumah papa mamanya. Tentu saja saya iakan. Saya merasa berkat terbesar seorang ayah dan ibu bagi anak perempuannya adalah menemukan orang yang baik yang dikehendaki Tuhan untuk menjagainya, terutama jika orang tuanya sudah tidak ada lagi. Perasaan tentram itu telah ada sejak pertama kali anak kami memperkenalkan pacarnya 10 tahun yang lalu. Dan saya tidak akan mengingkarinya bahwa perasaan itu memang akan terbukti benar. Kami harus melepas anak tunggal putri kami, seberapapun sakitnya, karena hidup mengajari kita bahwa segala sesuatu ada batasnya. Ia punya hidup sendiri yang harus diarunginya. Akhirnya, kita harus melepas anak-anak kita. Sesayang apapun, batas itu selalu ada. Batas untuk kita dan batas untuknya. Untuk anak-anak kita, berilah mereka rumah, tetapi rumah bagi badan mereka, bukan sangkar untuk jiwa mereka, karena jiwa mereka adalah milik masa depan mereka, bukan milikmu. Begitu kata sang penyair Khalil Gibran. Saya sangat mengerti dan memahami bahwa sebagai orang tua, sekalipun sangat ingin bahkan sudah bertekad untuk melindungi anak-anak, tetapi pada kenyataannya kita tidak bisa melindungi mereka 24 jam sehari. Kita tidak bisa melindungi mereka selama-lamanya. Hanya Tuhan yang bisa. Hanya Tuhan yang dapat melindungi anak-anak kita seumur hidup mereka. Oleh karena itu, sangat perlu menekankan kebenaran ini kepada anak-anak kita. Pemazmur menulis, "Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku, dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku,
kota bentengku. Ajarkan kebenaran tulisan pemazmur ini kepada anak-anak kita, agar mereka paham bahwa hanya di dalam Tuhanlah ada perlindungan dan harapan. Tuhan adalah tempat perlindungan yang tidak akan mengecewakan. Jangan pernah berharap akan perlindungan dari manusia, karena suatu ketika perlindungan itu akan mengecewakan juga. Kata-kata bijak hari ini, perlindungan dari Tuhan adalah pasti. Jangan menukarnya dengan yang tidak pasti, yaitu perlindungan dari manusia. Mari kita berdoa mengakhiri renungan yang indah ini. Bapa, aku percaya bahwa Engkau mampu melindungi aku dan anak-anakku. Mohon lindungilah kami selalu. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Puji Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tetap letakkan hidup kita dan hidup anak-anak kita ke dalam tangannya. Selamat berhari Minggu dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.